Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sungguh besar dalam hidup kami, Tuhan. Malam hari ini mari Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, untuk satukan hati, siapkan hati memuji dan menyembah Tuhan. Bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang malu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Mari sama-sama naikkan pujian kepada Tuhan. Bersyukur untuk kasih setianya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang malu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kau mengangkat tangan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan.
dekat, saudara. Teruslah masuk di dalam penyembahan-Mu yang lebih dalam lagi, dan rasakan kasih-Nya yang lembut melingkupi. Rasakan kehangatan, dekapan, pelukannya yang penuh kasih. Haleluya, haleluya. Sembahlah Dia, pujilah Dia dengan segenap hati. Menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Hidup kami ada untuk menyembah. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Malam hari ini saya mau katakan bagi saudara yang mendengarkan program Healing Harmony ini, Allah sementara mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia dengan cinta yang sejati, cinta yang tulus,
Seperti kebenarannya mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Demikianlah Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus merindukan penyembahanmu malam hari ini. Haleluya. Saudaraku, kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Di dalam saudara ada sebuah ruang yang dirancang Allah, ditempatkan Allah di dalam tubuh kita, di mana di ruang itu Ia secara aktif ingin terus membangun relasi dan berkomunikasi dengan kita. Dan dengar baik, nama ruang itu adalah roh kita. Oleh sebab itu firman Allah mengatakan dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23, Allah adalah roh. Barang siapa yang mau menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh. Ini berbicara tentang penyembahan kepada Allah dengan melibatkan roh kita. Penyembahan adalah tanggapan roh kita terhadap roh Allah. Dan saudara, roh saudara berbicara tentang hati saudara. Ada banyak penyembahan yang disertai dengan kata-kata klise, kalimat-kalimat klise. Tetapi hari ini saya mau katakan, Allah yang saudara sembah menilik penyembahan kita tidak hanya dengan kata-kata klise itu, tetapi Ia melihat jauh ke dalam hati kita. Malam ini, mungkin saudara yang mendengar program Healing Harmony ini adalah seorang pemuji, saudara seorang penyembah, bahkan saudara adalah tim pujian dan penyembahan di gereja saudara. Mungkin saudara seorang singer, atau saudara mungkin seorang worship leader, bahkan mungkin saudara pendengar malam ini adalah seorang hamba Tuhan atau pendeta. Izinkan saya harus katakan, apalah arti sebuah penyembahan dengan kata-kata klise tanpa keluar dari hati yang murni, hati yang sungguh mengasihinya. Firman Allah mengatakan, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudaraku, satu saat seorang worship leader yang memberkati dunia hari-hari ini dengan lagu-lagunya, seorang yang bernama Matt Redman, seorang pemimpin penyembahan dari salah satu gereja di Inggris, mengatakan bahwa satu saat gembala sidang mereka mengajar mereka bahwa melakukan sebuah aktivitas penyembahan tidak hanya monoton, bisa dalam bentuk lain yang tidak menggunakan alat musik, bahkan tidak juga dengan lagu puji-pujian di dalam penyembahan. Bisa saja melalui keheningan di mana jemaat Tuhan menyembah, mengakui kebesaran Tuhan dengan bersujud, dengan kata-kata sendiri untuk mengagungkan, menyanjung Dia yang Maha Tinggi dengan segenap hati, dan dengan bersujud tersungkur, bow down di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mereka mengalami kehadiran Tuhan. Mereka mengalami hadirat Allah turun dan mencengkram kehidupan mereka. Di saat itu Tuhan berbicara dan menaruh syair bagi Matt Redman, dan diungkapkannya lewat sebuah pujian. Dikatakan di sana, aku akan membawa bagimu lebih dari sekedar lagu, karena lagu itu sendiri bukan apa yang kau tuntut. Engkau mencari jauh lebih dalam daripada hal-hal yang tampak. Engkau melihat dan menilik ke dalam lubuk hatiku. Inilah heart of worship, hati yang menyembah. Pertanyaan saya malam hari ini, seberapa jauh saudara sebagai pemimpin pujian dan penyembahan, para singer, jemaat Tuhan, dalam melakukan aktivitas penyembahanmu, saudara memuji dan menyembah Allah pengasih lagi penyayang itu dari dasar hati yang murni dengan rasa cinta yang tulus kepadanya? Firman Allah mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Haleluya. Kalau tadi kita menyembah Tuhan dengan segenap hati, maka hal yang kedua,
yang ingin saya sampaikan bagi saudara, para pemuji dan penyembah. Allah ingin kita menyembah Dia juga dengan akal budi kita. Firman Allah dengan jelas mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Dan itu diulangi dalam 4 kitab Injil sinoptik. Allah memberikan bagi kita kemampuan untuk berpikir. Dan kemampuan berpikir yang kita miliki, kita dapat merangkaikan kata-kata cinta, kata-kata puitis kepada Allah yang mengasihi kita. Saudaraku, coba saudara bayangkan, apa yang terjadi jika Anda mencintai seseorang, misalnya pacar Anda, dan ketika Anda bertemu dengan dia, berulang kali Anda mengatakan sepenggal kalimat yang sama. Mungkin saudara mengatakan kepada dia seperti ini, sayang, aku memujimu. Tetapi itu dilakukan berulang kali setiap saudara ketemu dengan pacar saudara. Seakan-akan sudah tidak ada lagi kalimat lain di dalam pujian saudara. Saudaraku, kemampuan berpikir yang Allah taruh dalam kita menciptakan kreativitas untuk merangkaikan pujian, pengagungan, dan cinta kita kepada Allah. Untuk itu, bacalah firman Allah, terutama dalam kitab Mazmur, di mana pemazmur mengungkapkan puji-pujian dan ungkapan penyembahan yang puitis bagi Allah. Dan dengar baik, malam hari ini saya harus katakan, Allah juga senang dan menghargai pujian seperti ini. Hal yang terakhir, hal yang ketiga. Saudara, seringkali saya mendengar cemoohan dari satu golongan kepada golongan penyembah yang lain, bahwa penyembahan model mereka itu adalah penyembahan yang emosional. Pertanyaan saya malam hari ini, bolehkah kita menyembah Allah dengan melibatkan emosi kita? Saudaraku, firman Allah mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Firman Allah melanjutkan bahwa kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dengar baik saudara, Allah juga menempatkan jiwa bagi manusia. Jiwa itu adalah emosional kita. Jiwa berbicara tentang keadaan yang penuh dengan sukacita, gembira, atau senang. Dan Allah menempatkan itu bagi kita untuk dapat melakukan penyembahan dengan perasaan emosional yang lebih dalam, dengan penyembahan yang ekspresif tanpa dibuat-buat, mengalir atas dasar kekaguman, sanjungan, dan penghormatan melalui bahasa tubuh yang memuliakan Allah. Saudaraku, waktu saudara mengalami kemenangan, terobosan, pertolongan Allah, dan Anda memuji, bersukacita, bersorak-sorai, bersyukur dengan bahasa tubuh yang memuliakan Allah, saya mau katakan malam hari ini dengan baik, Allah juga bersukacita atas setiap pujian dan penyembahan kita. Firman Allah di dalam kitab Sefanya 3 ayat 17 berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Haleluya. Saudaraku, Raja Daud seorang pemuji dan penyembah, seorang penggubah lagu, seorang pemazmur, seorang pemusik yang luar biasa. Dan dia juga adalah seorang raja yang ditakuti pada zamannya, dikagumi oleh bangsa-bangsa. Tetapi untuk Allah yang telah menyertai dan telah membawa Daud dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, ia menari-nari di hadapan Tuhan. Ia menari dengan segenap hati, segenap jiwanya karena Tuhan. Ia bersyukur dan ia bersukacita karena Tuhan. Ketika tabut Tuhan dibawa masuk ke kotanya, yaitu kota Daud. Tetapi ada orang yang melirik Daud dan merasa bahwa Daud sementara mempermalukan dirinya. Ia adalah Mikal, istri Daud sendiri. Ketika Daud menari-nari kepada Tuhan dan Mikal marah kepada Daud. Mengapa harus demikian? Ia melakukannya di hadapan rakyat Israel. Apa yang terjadi dengan Mikal?
Firman Allah menerangkan bahwa Mikal tidak mendapat anak alias mandul. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saudara dan saya diciptakan untuk memuji dan menyembah Tuhan apa adanya sesuai dengan kebenarannya. Mari, hidup kita adalah penyembahan. Penyembahan bukan bagian daripada hidup kita, tetapi hidup kita adalah penyembahan. Sembahlah Tuhan. Masuk lebih dalam lagi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, bahkan dengan segenap kekuatan kita. Saudaraku, tetaplah memuji, tetaplah menyembah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.